Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Baiklah, untuk kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Gunung Terang bertemu lagi di mata pelajaran Penjas, di mana pertemuan ini adalah pertemuan kedua sekaligus lanjutan materi di minggu lalu, yaitu pertemuan pertama. Mana pertemuan pertama kita sudah membahas materi sepak bola terkait pola penyerangan dan pola pertahanan dalam sepak bola, sehingga pada pertemuan kali ini kita hanya akan menganalisis video permainan sepak bola terkait pola penyerangan dan pola pertahanan. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita masih sama, yaitu pembelajaran daring. Kita belajar dari rumah, sehingga saya ingatkan kembali kepada kalian, tetaplah berada di rumah, jaga kesehatan, jaga kebugaran, dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke, kelas 12 IPA, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan dapat menganalisis pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Di mana pola-pola nanti silakan diamati, dianalisis agar kalian dapat memahami strategi yang akan digunakan ketika dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah pola penyerangan tersusun. Contoh yang paling mudah untuk dilihat adalah seorang gelandang tengah yang memang berada di bagian tengah lapangan dan tidak keluar dari posisinya. Itu adalah pola penyerangan tersusun. Berikut contohnya bisa dilihat nanti di video ini, di mana pemain tengah atau yang disebut sebagai gelandang mereka berada di posisinya masing-masing. Pemain tengah tetap di posisi masing-masing sehingga pola penyerangannya tersusun. Kemudian pola penyerangan pertahanan lawan yang rapat. Pola menyerang seperti ini dengan menempatkan pemain sayap kiri dan kanan yang terus melakukan pola menyerang. Jadi dia nanti akan mengandalkan pola serangan crossing atau umpan lambung dari sisi kanan dan sisi kiri. Bisa dilihat pemain yang memakai kostum kuning melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan pemain putih atau lawan, melakukan crossing sehingga terjadi gol. Kemudian yang ketiga, ada pola penyerangan memanfaatkan ruang kosong. Jadi pola yang selanjutnya adalah menjadi pilihan utama dari strategi pelatih kepala, sehingga nanti striker atau pemain depan ditempatkan tunggal dengan kemampuan skill yang memang di atas rata-rata atau memang mempunyai kemampuan yang baik. Bisa dilihat pemain depan atau striker dia mencari ruang kosong untuk mencetak gol. Bisa dilihat dia mengumpan ke sisi kanan, kemudian mencari ruang kosong untuk menerima umpan agar dapat mencetak gol ke gawang lawan. Setelah melihat pola penyerangan, kita akan membahas pola pertahanan. Yang pertama, zona marking daerah atau menempati daerah posisinya atau berjaga di daerah masing-masing. Formasi yang sangat ideal ya untuk para pemain yang memang memiliki skill di atas rata-rata. Bisa dilihat di situ ada pemain bertahan merah yang menjaga posisinya masing-masing, baik itu belakang kiri atau back kiri, back tengah, libero maupun back kanan. Bisa dilihat mereka tidak lepas dari posisinya masing-masing, sehingga tidak dapat ditembus oleh serangan lawan. Yang kedua, pola pertahanan man to man atau 1 lawan 1. Pola pertahanan ini akan melibatkan seluruh pemain untuk menjaga pergerakan dari tim lawan. Jadi tugas pemain bertahan pada strategi ini atau pola pertahanan ini adalah dia menjaga atau mengikuti satu pemain yang memang ditugaskan untuk dijaga oleh pemain bertahan tersebut. Bisa dilihat setiap pemain sudah memiliki
pemain yang akan dijaga. Pemain biru itu merupakan pemain yang bertahan, sedangkan merah yang menyerang, dimana pemain biru bisa dilihat dia mencari lawan yang memang berada di dekatnya, mempressing atau menempel ketat pemain yang berlari di posisi yang paling dekat dengan dirinya. Pemain dekat menjaga lawan dan mempressing atau menempel pemain tersebut. Itu adalah pertahanan man to man atau zona marking. Sampai di sini bisa dimengerti ya, pelan-pelan saja kita belajarnya. Kemudian untuk yang terakhir adalah pola pertahanan kombinasi. Pola ini menggabungkan konsep 1 lawan 1 dengan zona marking. Jadi dua strategi yang digunakan dijadikan satu. Tentu saja kolaborasi seperti ini memang harus didukung dengan komunikasi yang baik dari setiap pemain bertahan. Demikian pola-pola penyerangan dan pola pertahanan yang digunakan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Jadi untuk kelas 12 IPA, dalam kesempatan kali ini kalian hanya perlu memahami, melihat serta menganalisis video yang saya tampilkan, sehingga menambah wawasan kalian atau pemahaman kalian terhadap materi sepak bola terkait pola penyerangan dan pola pertahanan sepak bola di kelas 12. Kalaupun memang belum jelas, silahkan diulang kembali videonya ataupun bisa sambil membaca catatan di minggu kemarin sehingga menambah pemahaman kalian. Demikian pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.